Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Aprilia, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua melihat komoditas pertanian Gampong Menasah Tengoh Baroh, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten Pidi terdiri dari 23 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Pekanbaru. Kecamatan Pekanbaru terdiri dari 6 mukim. Gampong Tengoh Baroh terletak di salah satu mukim di Kecamatan Pekanbaru, yaitu Mukim Bambi. Gampong Menasah Tengoh Baroh terletak tak jauh dengan Jalan Raya Medan Banda Aceh. Sebagian besar masyarakat Gampong tersebut memiliki sawah dan bekerja sendiri pada sawah mereka. Namun, ada pula yang memperkerjakannya pada penggarap. Sawah pada Gampong tersebut terletak di bagian barat. Jika ingin ke sawah, maka harus menyeberangi jalan utama Medan Banda Aceh terlebih dahulu. Kemudian, sekitar 10 meter dari jalan utama, kita sudah sampai ke sawah yang terbentang luas, ditambah dengan pemandangan indah Gunung Selawah yang dapat kita nikmati dari jauh. Sawah pada mukim tersebut tidak hanya ditanami dengan satu komoditas saja, namun setiap gampong menanami komoditas yang berbeda. Rata-rata petani Gampong Tengoh Baroh sedang musim menanam bawang merah, namun ada pula yang menanam cabai dan tomat. Berdasarkan informasi dari salah satu petani pada Gampong Tengoh Baroh, mereka pernah mengalami gagal panen dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Keluhan gagal panen tersebut disebabkan karena kerusakan tanaman akibat dari adanya penyakit, hama, dan hujan. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian khusus adalah OPT, yaitu organisme pengganggu tanaman. Menurut informasi dari salah satu petani Gampong Tengoh Baroh, hama yang sering terdapat pada tanaman bawang merah adalah ulat yang menyerang daun dan jamur yang berasal dari tanah. Jika sudah terserang jamur, maka dipastikan akan terjadinya gagal panen. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu adanya solusi untuk menghindari serangan hama. Selain serangan hama tersendiri, masalah musim penghujan juga menjadi salah satu faktor kegagalan hasil panen, karena bawang merah termasuk salah satu tanaman yang tidak boleh kelebihan air dalam proses penanamannya. Untuk mengatasi kelebihan air dari lahannya, para petani dapat mengontrolnya dengan cara mengeluarkan sedikitnya air dari lahan mereka sesuai dengan kebutuhan dari tanaman bawang merah melalui satu lubang yang telah dibuat untuk kemudian menuju ke saluran irigasi. Kalau udah gelap tanahnya, udah dia terbuka. Nah, ini lagi, namanya sama lagi, itu rendang lagi. Oh. Alihnya, ketika tanam baru pakai pupuk semprot apa namanya? Tanam semprot lagi, semprot dengan gologi. 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 Nama liu. Nyan pun nama jian. Nama sembilan liu. Jadi kan, gologi kan pernah tumbuh je. Baru datung besar. Itu baru dah pulai. Tapi yang baru semprot ate aja? Ini semprot sih betul. Tak kenong ni kan yang gelong-gelong yang dapat semi dah je situ roh. Nanti pun mesti kaki nang hama. Merinya je only putih. Oh ya. Si meri ulat je. Yang nak ulat tapi cik mana tak perlu mungkin tidak je le insek. Insek ah? Ulat. Berarti ini semprot apabila kan itu punyan kan diserang aja nah. Je dia roh tiga semprot je. Tetap hero tiga ni. Dia pula bawang ah. Itu roh ada bawang je boleh jadi. Pada urut panen bawang juga. 60. 60 ah, 2 bulan dah. Berarti yang awal panen bawang habis baru sambung capi je kan. Anak bos. Ni orang pajin heboh ha. Heboh nak pula juga. Selada lah. Ni kalau bawang ni yang cepat bawang ni. Kenal. Kenal. Kenal wing.
ke-16 tahun ni yang kita ini penyakit bawang ni. Berdasarkan penjelasan dari petani Gampung Tengah Baruh yang telah saya wawancarai, mereka ternyata melakukan penanaman bawang merah dengan 2 metode. Sebagian petani melakukan metode penanaman monokultur dan sebagiannya lagi melakukan penanaman dengan metode polikultur. Metode monokultur sendiri berarti hanya menanam satu jenis komoditas dalam satu lahan, sedangkan metode polikultur dilakukan dengan menanam 2 atau lebih jenis komoditas dalam satu lahan. Sebagian dari mereka yang memilih menanam dengan metode polikultur mengatakan agar tidak adanya kebosanan saat menanam tanpa harus menunggu lama. Setelah satu jenis tanaman telah dipanen, maka dapat berlanjut ke tanaman berikutnya. Metode ini disebut dengan metode tumpang sari. Jadi, metode tumpang sari ini jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan penanaman monokultur karena memiliki potensi meningkatkan hasil pertanian yang lebih baik. Metode tumpang sari yang dilakukan oleh salah satu petani pada Gampung Tengah Baruh adalah metode dengan sistem 2 tanam dan sistem 3 tanam. Maksudnya, sistem 2 tanam dilakukan pada bawang dan cabai serta bawang dan tomat. Sedangkan sistem 3 tanam baru mereka lakukan jika terdapat bawang merah yang dijumpai terkena penyakit belas daun akibat dari adanya serangan jamur. Tanaman bawang merah yang terkena belas daun ini kemudian dicabut untuk kemudian ditanami daun selada. Bawang merah yang terkena belas daun ditandai dengan daunnya yang menguning dan perlahan layu hingga mati. Nah, pada umumnya, para petani masih menggunakan pestisida untuk mengatasi adanya serangan hama. Sejatinya, penanggulangan hama tidak hanya dapat dilakukan dengan penggunaan pestisida, namun dapat pula dikendalikan dengan metode pengendalian hayati. Pengendalian hayati dilakukan dengan memasukkan musuh alami untuk mengendalikan hama. Peran aktif manusia sangat dibutuhkan di sini. Namun, pengendalian dengan menggunakan musuh alami dinilai tidak efektif oleh petani pada Gampung Tengah Baruh. Padahal, jika metode tersebut diterapkan, maka bahaya akibat dari penggunaan pestisida dapat berkurang. Terdapat beberapa metode untuk mencegah penggunaan pestisida yang berlebihan yang mungkin dilakukan adalah dengan cara perawatan lahan yang baik atau rutin membersihkan lahan guna menjauhkan tanaman dari ancaman hama dan menjaga kesehatan tanaman. Kemudian, teknik penanaman yang baik serta teknik irigasi lahan juga perlu dipelajari dan dilakukan dengan baik untuk mengurangi pemakaian pestisida secara berlebihan. Selain itu, untuk mengontrol populasi hama pada tanaman bawang merah, kita juga perlu melakukan periodisasi tanam atau pergiliran tanaman karena hama akan selalu hadir jika sepanjang tahun ditanami tanaman yang sama. Hama akan tetap dapat menemukan tanaman inangnya. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.